Iya, shalom saudara, mesbah doa di mana saja berada. Kita boleh berjumpa kembali pada malam hari ini. Dan saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa. Saya mau menyapa buat yang ada di Indonesia, shalom. Yang ada di luar negeri juga shalom. Ya, dan hari ini kita ada di mesbah spesial bersama dengan hambanya Pak Michael Gunawan dari Surabaya, Gereja GSJS, dan juga istri yang luar biasa. Kita percaya akan ada berkat dan mujizat malam hari ini akan kita terima. Mari kita mau satukan hati. Kita mau memuji menyembah Tuhan. Kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tahu dan percaya Engkau hadir dalam segala waktu, keadaan, bahkan tidak terbatas oleh ruang dan waktu Tuhan. Hari ini kami tahu Tuhan menjamah melawat setiap kami, bahkan umat-Mu, jemaat mesbah doa di mana saja berada. Kami datang mempersembahkan hati dan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, ini penyembahan kami. Kami tahu semua yang terjadi di hidup kami adalah kebaikan Tuhan. Engkau yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di hidup kami. Karena itu kami mau berkata semua baik Tuhan di hidup kami. Semua baik. Tidak ada satupun yang tidak baik sebab Tuhan turut bekerja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari katakan pujian ini bersama saudara di hadapan Tuhan. Semua saudara, engkau yang merasa keadaanmu tidak baik, katakan dengan iman. Semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik. Semua baik. Sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kau Tuhan yang baik, Kau Tuhan yang baik. Dalam segala keadaan Engkau baik Tuhan, Engkau baik Bapa. Tak ada satupun rancangan yang jahat dari-Mu. Semua hanya kebaikan. Ajar kami bersyukur, ajar kami bersyukur atas kebaikan-Mu di hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Lebih lagi katakan semua baik, semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidup
terlebih katakan pada Tuhan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidup, semua baik Tuhan, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Saat engkau berkata, saudara, mungkin engkau berkata keadaanku tidak baik Tuhan. Mari tanamkan dalam hati dan iman kita. Di dalam segala Tuhan itu turut bekerja dalam segala perkara untuk kebaikan kita. Mari melihat dengan mata iman kepada perkara-perkara yang sedang Tuhan buat di dalam hidup kita. Kita percaya, saudara, tangan Tuhan luar biasa bekerja di dalam hidup kita. Kita percaya bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya di dalam hidup kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia, Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menolong dan sabar. Tetap percaya, Tuhan setia, Tuhan segala perkara, Segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Mu di Tuhan. dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menolong Kau dan penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan. Lebih lagi dengan iman katakan segala perkara, amin Tuhan, dapat ku tanggung di dalam Engkau Tuhan yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya, oh Tuhan. Mari angkat imanmu lebih lagi, katakan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sabar. Tetap percaya, Tetap amin. percaya Tuhan setia, kami percaya Engkau setia Tuhan, Engkau ajaib. Kami percaya Tuhan, Engkau setia, tak pernah sekalipun Kau tinggalkan kami yang berharap padamu, kami yang berserah Tuhan. Kau pegang tangan kami, Kau pegang hidup kami. Kami percaya Tuhan. Tetaplah percaya saudara bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah sekalipun melupakan hidup kita. Lebih lagi mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan, katakan segala perkara dapat ku tanggung di dalam
Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, Engkau penolong. Tuhan Yesus penolong dan Engkau sahabat. Mari tetap percaya saudara. Tetap Amin. percaya. Tuhan, sekali lagi dengan iman katakan kami percaya. Segala perkara dapat ku tanggung Di dalam Yesus. di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Terima kasih buat kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa. Lalu sebentar kami akan berbincang tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah apa yang kami perkatakan itu sungguh-sungguh pengalaman pribadi kami dengan Tuhan, yang akan membangkitkan banyak orang untuk lebih lagi percaya mengikut Engkau. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi Bapak Pendeta Michael Gunawan dan juga istrinya. Tuhan menyertai mereka dalam setiap pelayanan, tiap kesaksian dan juga firman yang akan mereka beritakan. Engkau Tuhan yang mengurapi. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Iya, baik saudara, kita sudah bersama dengan Bapak dan Ibu yang luar biasa ya Pak ya. Jadi ya banyak orang hanya melihat mungkin ya dari pelayanan Bapak Michael Gunawan di GSJS saudara ya, mereka wow luar biasa gereja ini. Tapi kita seringkali tidak tahu ada perjuangan di balik semuanya itu. Dan hari ini satu kehormatan nih Pak, saya boleh ya kedatangan tamu ya. Jadi saya mengundang khusus nih saudara. Ya dari jauh-jauh dari Surabaya. Iya, saya pengen dengar ya, Bapak katanya masih muda banget ya Pak. Masih muda dan banyak yang nggak tahu usia saya. Iya, ya coba Bapak bisa ngomong mungkin usianya berapa nih? Ditodong saudara ya. Usia saya di atas 20, di bawah 50. Di antara saudara iya, ya. tapi luar biasa sudah dipakai Tuhan menjadi ya gembala yang sangat luar biasa saudara. Tuhan yang luar biasa. Amin. Dan memang saya pengen tahu nih ya Pak, dari memang kecil atau gimana sudah punya cita-cita jadi pendeta atau bagaimana nih? Jadi papa saya seorang hamba Tuhan, opa saya juga seorang hamba Tuhan. Jadi memang keturunan hamba Tuhan. Keturunan para Imam-imam. gembala-gembala ya, dari Imam Lewi mungkin ya. Dan memang dari kecil saya sudah punya kerinduan dan panggilan untuk menjadi hamba Tuhan. Iya, karena memang lihat ya orang Karena tua. lihat, kita lihat contoh yang baik. Dan waktu kecil saya diceritain umur 3 kalau nggak salah ya, itu ke gereja udah mau pakai dasinya papa, pakai bajunya papa, pakai sepatunya papa. Kenapa? Karena saya juga nggak tahu kenapa ya ada panggilan itu sejak saya masih kecil untuk saya melayani Tuhan. Terus Seperti akhirnya itu, memang dari setelah SMA, sekolah langsung masuk sekolah Alkitab atau bagaimana? Enggak, jadi mungkin banyak yang belum tahu saya S1-nya dokter Bu. Oh dokter loh saudara ya, dokter ini puji ya. Tuhan. Terus Pak kenapa bisa berbalik arah nih, tiba-tiba menjadi gembala? Jadi waktu saya sekolah dokter dulu memang karena permintaan dari orang tua. Ya saya dulu sebenarnya maunya kuliah sebagai director film. Karena saya suka video, saya suka audio. Jadi saya dulu punya cita-cita untuk saya sekolah di Amerika, ke New York bersama dengan teman-teman saya untuk menjadi director film atau short movie seperti itu. Tapi papa saya dari dulu punya kerinduan mau punya anak dokter. Oh, bukan. Jadi bukan karena gini ya Pak, yang pinter di sekolahin dokter, yang bodoh jadi pendeta, enggak kan? enggak. Jadi ayah saya, Bapak Pendeta Samuel Gunawan, itu ingin anaknya juga jadi dokter dan jadi pendeta. Oh, jadi dua-duanya. Papa saya dari dulu tuh lihat, kadang-kadang kalau anaknya yang paling
kurang pinter gitu ya. Wah, kamu pendeta aja. Nah, papa saya ingin, anak ini harus pinter, jadi dokter dan lulus, juga kamu jadi hamba Tuhan melayani. Jadi melayani Tuhan bukan karena terpaksa, tapi melayani Tuhan betul. karena panggilan. Karena panggilan. Gitu. Dan akhirnya waktu itu saya memutuskan, saya bergumul sama Tuhan, saya sudah mengambil TOEFL dan lain-lainnya, sudah mau apply, tapi Tuhan tetap taruh dalam hati saya harus menghormati orang tua. Jadi saya meletakkan semua impian itu, saya sekolah dokter. Tapi waktu sekolah dokter, dalam 3,5 tahun saya menjalani kuliahnya ya sebagai dokter sarjana kedokteran, ada sebuah panggilan yang gak bisa lepas. Karena sambil saya sekolah, saya lebih fokus sama pelayanannya, Bu. Jadi hari Minggu dari pagi sampai malam di gereja, tugasnya kerjanya sampai subuh. Habis itu sekolah. Tapi panggilan itu tetap ada, dan akhirnya setelah saya lulus, panggilan itu saya udah gak bisa tahan lagi. Saya gak bisa lari. Dan akhirnya saya mutusin untuk ambil MTH di STTI Surabaya. Tapi setelah Bapak lulus dari dokter itu berarti belum sempat buka praktek atau? Enggak. Jadi saya tidak ngambil praktek, internshipnya saya tidak ambil. Kalau tahu nggak usah sekolah dokter ya Pak? Oh iya gitu. Tapi ya itulah ya Tuhan ya. Jadi panggilan itu tetap ada ya benar, saudara di dalam hati. Makanya ya saya juga percaya kalau memang orang itu terpanggil nggak bisa lari kemana ya Pak. Akhirnya Bapak memutuskan oke, saya mau sungguh-sungguh jadi hamba Tuhan waktu itu. Terus apa yang Bapak rasakan? Apa yang diproses Tuhan setelah Bapak mau menjadi hamba Tuhan? Jadi saya selama sekolah dokter, saya kan juga khotbah sekali-sekali di anak-anak muda dan di umum. Dan saya lihat Tuhan memanggil saya di khotbah-khotbah yang Tuhan berikan ke saya, itu jemaat itu dipulihkan gitu. Mereka pulang berkata, Pastor Michael, kok tadi firmannya pas ya buat saya. Dan kok rasanya Tuhan pakai Bapak untuk bicara melalui Bapak untuk saya. Nah gitu. Jadi saya merasakan bahwa Tuhan arahkan saya, memanggil saya ke situ. Dan akhirnya itu yang membuat saya berani untuk saya lepas dokter nih. Akhirnya saya jadi seorang hamba Tuhan. Panggilan itu. Dan apa yang Bapak rasa paling Tuhan bentuk ketika memasuki panggilan pelayanan? Nah itu. Jadi setelah saya lulus dari dokter, saya punya ambisi. Ya kita semuanya tahu bahwa ya setiap kita masih manusia, kita punya ambisi. Dan ambisi saya dulu, wah saya harus bisa ini, bisa itu. Dan yang membuat saya cukup merasa kecewa awal-awal ya Bu ya, kalau mau diceritakan. Sebelum menemukan panggilan sesungguhnya adalah banyak orang bilang sama saya, kamu gak akan pernah berhasil jadi hamba Tuhan. Dan jujur kalau mau bilang di awal-awal ada sebuah ambisi di dalam diri saya, saya harus bisa ini. Nah tetapi dengan proses yang Tuhan biarkan saya lewati, saya mulai melupakan ambisi itu. Kenapa? Karena saya diproses untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang rendah hati dan akhirnya menemukan panggilan yang sesungguhnya. Karena memang dengan ambisi nggak bisa ya Pak ya. Pada akhirnya dengan kekuatan kita nggak bisa apa-apa. Tapi waktu itu Pak Michael merasa bahwa dia bisa, dia sanggup, pasti bisa. Apa sih yang saya tidak bisa gitu ya. Tapi akhirnya Tuhan membentuk itu. Nah prosesnya berat nggak Pak itu? Wah prosesnya cukup berat ya. Prosesnya di awal saya ingin membuktikan diri. Karena ada beberapa orang datang sama saya, kamu gak akan pernah jadi kayak papamu. Dalam hati saya, oke, saya harus buktiin diri nih. Nah tetapi saya belajar bahwa semakin kita membuktiin diri kita sama manusia, semakin Tuhan akan proses kita. No. Ini bukan maksudmu ditaruh di dunia, bukan untuk kamu buktiin dirimu ke orang lain. Tetapi kamu ditaruh di sini untuk jadi berkat. Wah prosesnya awal-awal untuk saya jadi hamba Tuhan sangat berat. Dimana justru saat saya keluar dari kedokteran, saya berpikir, wah ini waktunya. Saya akan jadi hamba Tuhan, bersinar, top gitu kan. Tapi justru di saat itu, saya jarang khotbah Bu. Saya semakin jarang khotbah. Saya malah gak dipakai. Saya sampai di satu titik dan waktu itu saya mau menikah dengan istri saya. Padahal lagi butuh pembuktian ya. Ya itu. Lah yang jadi masalah Bapak Ibu Saudara ya kan. Saya menikahi anaknya orang. Ya kan waktu pacaran dipikir saya jadi dokter gitu. Tiba-tiba berbelok jadi dokter, jadi pendeta. Astaga Tuhan Yesus. Maunya nikahnya sama pendeta.
Jadi sama butuh Tuhan pembuktian diproses. ya. Kalaupun Semakin- pendeta yang top gitu ya, yang khotbah gitu, ternyata malah semakin nggak dapat jadwal khotbah. Terus Bapak gimana itu Pak? Berapa lama tuh? Dan akhirnya pada saat Tuhan tempa saya seperti itu dengan sebuah kenyataan. Dan semua orang bilang sama saya, mungkin ini jalannya salah. Mungkin kamu harus jadi dokter. Akhirnya apa yang saya lakukan? Jadi ragu ya waktu itu. Saya tinggalin dokter, udah gak bisa balik. Karena kalau udah keluar gak bisa balik, Bu. Iya. Kalau Oh. dokter itu. Jadi saya memutuskan, oke, kalau Tuhan gak mau pakai saya jadi pendeta, saya akan tetap melayani Tuhan, memenuhi panggilan saya. Saya lakuin yang lain yang saya bisa. Apa yang saya lakuin, Bu? Saya buat YouTube GSJS pertama kali. Itu tahun berapa Pak? 2013. Oh 2000, Kecil. dari 2013 ya. Iya, dari 2013 saya upload video pertama, belum ada videonya, cuma audionya papa saya khotbah. Saat ada hamba-hamba Tuhan datang dari Jakarta di Surabaya 2013 awal-awal kita merintis. Itu setiap pendeta khotbah saya yang edit. Jadi pendeta ini salah ngomong apa saya potong, saya edit supaya jadi bagus. Videonya kurang terang saya terangin. Saya yang buat thumbnail sendiri. Saya buat warta gereja, saya menghubungi hamba-hamba Tuhan. Jadi pekerjaan staff 10 orang di gereja, saya kerjain Bapak. 1 orang. Oh, Saya bilang sama papa saya, Pak, gak usah mikirin dana, papa khotbah aja, biar saya yang ngatur manajemen semua sendirian. Dan Tuhan proses saya 2 tahun di balik layar, Tuhan bentuk saya. Di ruangan yang gak ada orang diri." lihat. Ya. Jadi semua yang saya upload Iya. bukan diri saya, yang saya upload pendeta. Pendeta tamu-tamu saya Tapi yang edit itu semua. mungkin kali Bapak di situ mendengar kali ya. Akhirnya itu, Bu. dengar khotbah itu ternyata mengisi ya. Jadi nggak ada yang kebetulan lah Nggak ada ya, yang ya Pak kebetulan. yang Tuhan lakukan ya. Dan akhirnya diberikan kesempatan sama Tuhan nih untuk mengembalakan di salah satu mall di Surabaya Barat namanya Ciputra World. Di Itu situ tahun berapa itu? tahun 2018. Tahun 2018 setelah Tuhan udah proses saya berpikir lagi, wah ini mau gembalain nih. Ambisinya mulai muncul lagi. Wah ini, di sini semua akan melihat Pastor Michael Gunawan dipakai Tuhan luar biasa. Apa yang terjadi, Bu? Saya buka, gak ada yang datang. Satu ibadah itu 15 orang, 10 orang. Dan minusnya luar biasa gereja itu. Di situ saya dibentuk lagi sama Tuhan. Dan saya mulai ragu lagi, rasanya saya salah jalan. Tapi saya rasa bahwa proses itu justru menempa kita menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih baik. Akhirnya saya ngerendahin diri lagi. Oke, kalau saya nggak bisa khotbah, saya yang atur gereja ini untuk bagus. Lightingnya, videonya. Saya tetap YouTube saya, meskipun nggak ada yang lihat yang lihat cuma 20-30. Saya upload, saya kerjain. Ya, mengerjakan bersama. itu. Apa? Setia, tetap mengerjakan. Setia. Dan akhirnya tahun 2020 ada kesempatan lagi. Nah Tuhan itu kadang-kadang kirim kayak ujian gitu ya. Tuhan nguji kita, ini benar-benar udah siap nggak? 2020 datang kesempatan. Ditawarin, karena pada saat itu Ciputra World, Tuhan berkati kita jadi besar, berapa ribu jemaat, ditawarilah sama Pakuwon Mall yang banyak mungkin jemaat pernah lihat ya Bu ya. Yang Ibu melayani ya. Iya, banyak Pak jemaat Mesbah Doa juga pada lihat semua. Yang Ibu baru melayani. Iya. Saya ditawarin tempat besar di mall besar. Ambisinya mulai keluar lagi Bu. Wah di sini waktunya pembuktian. Begitu buka Februari tahun 2020, Maretnya pandemi. Waduh itu benar-benar Saya ya. jual semua barang saya. Tinggal nama dan rumah karena rumah pemberian orang tua saya. Terus akhirnya Pak itu gimana? Maksudnya kan di saat Bapak berharap besar, tiba-tiba melihat keadaan begitu tuh rasanya gimana waktu itu? Ragu nggak? Saya ragu, saya stres. Kayaknya bertubi-tubi ya. Bertubi-tubi. Karena itu saya buat sela Bu. Yaitu satu acara saya penyembahan gitu. Soalnya istri saya bilang, kamu penyembahan sendiri kenapa gak ajak jemaat? Akhirnya saya mulailah 20 orang. Nah tapi dari situ Bu, tiba-tiba Tuhan itu menyediakan. Menyediakan apa? Menyediakan yang waktu itu kita di tengah pandemi gereja tutup. Iya. Tiba-tiba Tuhan bisa kirim orang-orang yang
menolong gereja ini. Dan dari situ saya belajar satu rendah hati, yang kedua belajar jangan ngandalin manusia. Kecewa ya. Oh kecewa Bu, karena janji banyak. Iya. Jangan khawatir, aku tolong. Berarti harusnya jangan hanya buat bikin janji tapi beri bukti ya. Iya Bu. Tapi itu tanya Tuhan ya Pak. Manusia enggak. Yes. Dan dari situ Tuhan membentuk saya dan hari ini saya belajar bahwa itu memang cara Tuhan membentuk kita. Kalau kita belum siap, loh Tuhan mau berkati kita, Tuhan mau tolong kita. Segini aja jadi. Tapi kalau kitanya belum siap, nanti kita bisa sombong. Ya kan kita bisa Berarti arogan. waktu Tuhan itu yang terbaik ya. Iya, kita bisa menyalahgunakan kepercayaan. Tapi saya rasa ya, sayang ya, Tuhan bentuk kita dengan kerendahan hati, bentuk kita, ayo kamu jangan ngandalin lagi manusia. Dari situ ya Tuhan berkati sampai hari ini. Puji Tuhan. Amin. Iya, saudara, luar biasa kita mendengar bagaimana ternyata Tuhan itu kalau mempersiapkan orang itu tidak instan saudara ya, tetapi ada proses, butuh kedagingan yang dihancurkan sehingga iman kita mendengar Pak Michael benar-benar berserah kepada Tuhan, bukan lagi dengan kuat dan gagahku tapi sungguh hanya karena Tuhan. Nah hari ini saya pengen kita mungkin dengar dari Ibu ya. Bagaimana Ibu ya mendampingi, tadinya berpikir nikah dengan dokter. Ya kan bangga jadi ibu dokter ya, malah jadi ibu gembala. Jadi ibu gembala. Yang belum waktu itu belum khotbah lagi. Iya. Iya, bagaimana Ibu perasaan Ibu saat itu? Waktu itu saya melihat memang Pak Michael ini memang ada panggilan Bu. Pelayanan ya. Pelayanan. Jadi memang wah panggilannya. Dan Tuhan mau pakai dia secara luar biasa. Jadi saya sebagai istri ya dukung aja udah. Iya. Apapun yang Tuhan mau pakai dia supaya jadi berkat lah. Nggak ada pertanyaan mau makan Gitu. apa, jadi pendeta. Orang tua sih yang nanya, kamu mau makan apa beneran? Jadi pendeta tuh nggak gampang loh, salib loh hidupnya Iya, gitu. betul. Terus ya udah tapi tapi memang udah doa dan udah damai ya Bu ya. Jadi udah kayaknya oke lah gitu. Terus akhirnya waktu itu sampai jual-jual apa-apa ya Pak waktu itu untuk menopang pelayanan ya waktu Ya, itu. itu juga salah satu yang membuat saya bisa maju itu karena istri. Amin. Karena istri tidak, oh jangan, oh ngapain? Saya tanya sama dia, nggak apa-apa aku jual semua. Nggak apa-apa, kan ini punya Tuhan. Gitu. Waktu itu yang ceritanya lucu Bu. Waktu kita di Singapura, waktu itu saya kan beli Mac di Singapura. Karena di Singapura lebih murah. Iya. Murah-murahnya tetap Iya, mahal iya. Pak. Kan ada GST refund gitu. Saya di Singapura waktu pulang setelah saya juga ngurus tabungan saya di Singapura. Karena dulu saya sekolah di Singapura jadi saya ada tabungan. Iya. Saya ambil semua. Saya bilang sama dia Januari 2020. Sayang ini siap ya, tahun ini rasanya kita gak bisa traveling kemana-mana. Biasanya kan kita ada travel ya setahun jalan-jalan 2 kali ya, mungkin. Saya bilang siap ya 2020 kita gak bisa traveling. Dia bilang, siap. Bener tahun itu gak ada yang traveling satu Indonesia. Kita ditemenin Bu. Pandemi kan. Pandemi Bu ya kan. Jadi satu Ternyata Indonesia semua. bener gak bisa terbang. Semuanya gak bisa traveling. Terus ya akhirnya mulai pelayanan itu. Saya juga mendengar saudara ya, kalau kita lihat GSJS itu, kalau saudara sering nonton live streamingnya ya, yang kemarin saya itu khotbah di sana. Kalau kita lihat itu semua wah ternyata dimulai dari iman ya Pak. Iya Bu. Dan benar-benar pandemi itu ya. Dan saya juga sempat mendengar ya sampai Pak Michael tuh ya jual barang-barang yang dia punya lah untuk menopang pelayanan. Tetapi itulah Tuhan ya Pak ya. Tuhan tidak pernah membiarkan, Tuhan tidak pernah mempermalukan ketika kita sungguh-sungguh berserah. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak buat jemaat Misbah Doa dari semua proses yang sudah Bapak jalani? Kalau ada satu pesan yang saya mau sampaikan kepada jemaat adalah Tuhan itu selalu punya waktu yang tepat. Yes. Ya kan? Dulu saya berdoa Tuhan, saya mau jadi hamba Tuhan yang bisa didengar banyak orang. Saya selalu mencoba semua cara. Bahkan saya pakai bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Latin. Udah cocok Pak jenggotnya ya. Udah kalau cocok, Ibrani. udah cocok. Saya mencoba semua cara yang saya bisa. Tapi kalau memang bukan waktunya Tuhan, Iya betul. kita mau berusaha seperti apapun, nggak akan pernah bisa. Ini pekerjaan Tuhan. Ini pekerjaan ya. Tuhan. Dalam berbagai hal juga, ya mungkin dalam bisnis, dalam usaha. Kalau belum waktunya memang nggak mungkin. Tapi kalau kita mau bertahan, kita mau tetap lakuin yang terbaik gitu. Kita percaya tetap ya. mau lakuin ini
meskipun sulit, meskipun berat, saya mau tetap maju. Nanti di waktunya yang tepat kita akan melihat Tuhan jadiin semua gitu. Amin, amin, Tuhan amin. pasti gitu. Ya kan? Gitu, Bu, kalau pesan Jadi saya, ya. kesimpulannya lakukan yang terbaik ya untuk Tuhan ya walaupun kita belum melihat karena satu saat kita pasti akan melihat. Iya, baik saudara, kita sangat diberkati dengan kesaksian hari ini dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Michael Gunawan. Mari kita tundukkan kepala, kita mau menyiapkan hati kita untuk datang pada Tuhan. Kami terlalu percaya bahwa Engkau Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kami, Tuhan. Terima kasih kami mendengar bagaimana Engkau mempersiapkan hamba-Mu. Ketika dia berpikir dia bisa, tapi Tuhan berkata bahwa kami harus memulai semua dari nol. Saat kami merasa kami tidak punya kekuatan lagi, baru di saat itulah Tuhan menyatakan kuasa-Nya. Terima kasih buat kesaksian hidup yang luar biasa. Biar kami semua mau dibentuk oleh Tuhan. Biar kami semua mau diproses oleh Tuhan. Jadikan hidup kami Tuhan sebagai hidup yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Agar kami boleh melihat tangan Tuhan bekerja di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami tahu waktu Tuhan itu adalah yang terbaik bagi kami. Haleluya Yesus. Mari kita akan sama-sama saudara, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lebih lagi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Bapa. Isi setiap bejana kami dengan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya firman Tuhan sanggup mengubah hidup kami, sanggup mengubah keadaan kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya percaya saudara sudah diberkati lewat pujian penyembahan. Saudara semua sudah diberkati lewat kesaksian. Saya percaya setiap saudara semuanya adalah orang-orang yang luar biasa. Saudara boleh tulis di live chat, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Seperti saudara, saya suka ya kalau jemaat itu tulis di live chat. Kenapa? Karena itu membuat kita seperti bersama saudara, seperti satu ibadah. Hari ini saya mau menyampaikan pesan Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan di Mesbah Doa, jemaat-jemaat Tuhan yang luar biasa. Saya mau ambil dari Kejadian pasalnya ke-29, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-25. Ini merupakan ayat pokok kita hari ini. Kejadian 29 ayatnya yang ke-16 sampai 25. Saudara boleh baca di screen dan saudara boleh baca bersama-sama dengan saya di rumah. Dikatakan Laban mempunyai 2 anak perempuan. Yang lebih tua namanya Lea, yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Nah saudara, ayat ini menunjukkan perbandingan. Nah saudara, di sini kita lihat yang namanya Rahel dikatakan cantik, tetapi Rahel. Nah ini perbandingan kan. Nah kalau Rahel cantik artinya Lea saudara yang ngomong ya kan. Nah ini ditunjukkan di ayat 18. Dikatakan Yakub cinta kepada Rahel. Ini adalah hasil dari perbandingan itu. Karena Rahel cantik dan Lea tidak, maka Yakub cintanya kepada Rahel. Inilah kenyataan. Ini kenyataan di dunia ini yang harus seringkali kita hadapi.
Ya kan? Dikatakan Yakub cinta kepada Rahel ayat 18. Sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel anakmu yang lebih muda itu. Saud Laban, lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain. Maka tinggallah padaku. Ayat 20. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Nah di sini kelihatan cantiknya seberapa saudara. Kerja 7 tahun gak dibayar, gak kerasa. Dikatakan tetapi yang 7 tahun dianggapnya seperti beberapa hari saja. Karena cintanya kepada Rahel. Ayat 21, sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia. Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu mengadakan perjamuan. Ayat 23, tetapi pada waktu malam diambilnya Leah anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Zilpa, ayat 24, budaknya perempuan kepada Leah anaknya itu menjadi budaknya. Ayat 25 baca bersama-sama, ini penting. Dikatakan tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu siapa? Leah. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah aku bekerja mendapat Rahel? Aku bekerja padamu. Mengapa engkau menipu aku? Hari ini saya mau membawakan firman Tuhan dengan tema semuanya sudah diatur Tuhan. Ayo saudara, tulis di live chat sebanyak-banyaknya. Apa semuanya sudah diatur siapa? Diatur Tuhan. Saudara, saya gak tahu dengan saudara, tetapi saya ini orangnya suka ngatur. Saya suka ngatur dalam arti saya suka segala sesuatu teratur dalam kehidupan saya. Kenapa? Karena saat saya mengatur sesuatu, akan ada rasa aman yang saya miliki. Oh, semuanya di bawah kendali saya. Begitu juga dengan banyak dari kita. Seringkali kita mau mengendalikan suami kita. Kita mau mengendalikan anak-anak kita. Kenapa? Karena saat kita bisa mengendalikan mereka, maka apa yang terjadi? Kita merasa aman. Oh, aku tahu suamiku di mana. Aku tahu anak-anakku di mana. Aku tahu istriku di mana. Tetapi jujur Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, seringkali kenyataannya adalah banyak hal dalam hidup kita tidak bisa atur. Kemarin di tengah pandemi kita gak bisa atur kapan pandemi selesai. Sekarang pandemi udah mau selesai, kita gak bisa atur kapan inflasi selesai. Semuanya naik. Ya kan, bensin naik, minyak naik, ya kan, semuanya naik. Semuanya naik, semua naik. Kita gak bisa atur itu. Dan saudara, kenapa kita jadi khawatir hari ini? Kenapa kita jadi stres? Kenapa kita jadi kecewa, gelisah? Karena itu tadi yang saya maksud. Kita gak bisa kendalikan. Tapi pesan saya kepada setiap jemaat Mesbah Doa adalah kita gak perlu takut. Kita gak perlu khawatir. Kenapa? Apa judul khotbah saya hari ini? Semuanya sudah diatur oleh itu. Kalau Tuhan yang atur masa depan kita pasti dahsyat. Kalau Tuhan yang atur masa depan kita pasti penuh dengan pengharapan dan damai sejahtera. Leah harus menghadapi satu kenyataan. Dia gak bisa mengendalikan banyak hal dalam hidupnya. Dia tidak bisa kendalikan kalau dia selalu dibandingkan dengan Rahel yang lebih cantik. Dia tidak bisa kendalikan bahwa dia selalu tidak pernah cukup buat ayahnya. Dan buat orang-orang, mungkin ada yang ketemu dengan Leah dan Rahel. Ya kan? Orang muji, aduh Rahel cantik banget. Lihat Leah, bulu mata palsunya kurang panjang. Nah saudara, saya ingin katakan kepada saudara, itulah sebuah kenyataan yang harus dihadapi oleh Leah. Dia harus dibandingkan. Dia selalu kurang. Dia punya kelemahan. Firman Tuhan berkata dia tidak berseri matanya. Tetapi hari ini saya mau tujukan kepada saudara bahwa semuanya sudah diatur oleh Tuhan. Nah, kalau semuanya sudah diatur oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita harus belajar dari Leah. Meskipun Leah menghadapi banyak hal yang di luar kendalinya, seperti mungkin saudara menghadapinya. Pak, saya gak bisa mengatur suami saya. Pak, saya gak bisa ngatur istri saya. Pak, saya gak bisa atur anak-anak saya. Mereka selalu diomongin, selalu gak bisa. Apa yang harus kita lakukan? Jujur, yang dialami Leah itu sangat berat. Kenapa? Karena selalu dia gak pernah cukup. Selalu dia kurang. Selalu dia dibandingkan. Hari ini kita belajar. Apa reaksinya Leah saat dia menghadapi begitu banyak hal yang dia tidak bisa atur. Hari ini kalau saudara punya kelemahan, pesan saya bagi setiap saudara, kita harus ingat bahwa kelemahan yang kita miliki
tidak pernah membatasi Tuhan untuk bekerja dahsyat dalam kehidupan kita. Kelemahan saudara tidak pernah membuat Tuhan bingung lalu Tuhan di surga. Aduh, gimana ya ini? No. Kelemahan kita, kekurangan kita, persoalan kita, penyakit kita tidak pernah membatasi Tuhan. Karena itu kita harus belajar punya respon yang tepat. Sama-sama tulis di live chat, respon yang tepat. Lalu bagaimana kita punya respon yang tepat sebagai penutup? Saya tunjukkan kepada saudara 2 poin. Bagaimana kita menghadapi hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kekurangan, persoalan, tantangan. Yang pertama, kita buka dalam Kejadian 29. Kejadian pasalnya ke-29 ayatnya yang ke-34. Nah, langsung aja kita 34 saudara. Dikatakan mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan berapa saudara? 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu siapa? Lewi. Ini. Yang pertama catat baik-baik. Bagaimana reaksi kita seperti Lea? Untuk kita bisa melihat semuanya sudah diatur oleh Tuhan. Yang pertama, Lea tidak menjadi pahit. Ayo, tulis di live chat ya supaya saudara sambil aktif gitu saudara. Lea tidak menjadi apa? Pahit. Sama-sama tepuk dada saudara masing-masing, tepuk dada. Ayo. Katakan, saya tidak boleh jadi pahit. Saudara, Lea tidak menjadi pahit. Meskipun suaminya tidak mencintai dia, tetap dia tunduk. Dan akhirnya lahirlah 3 anak. Pertama namanya Ruben, kedua Simeon, yang ketiga siapa tadi barusan kita baca? Lewi. Waktu saya baca gini, saya pikir gini ya, Pak Bu. Ini Yakub gak cinta, anaknya 3. Nah kalau cinta berapa anaknya? Udah Basir bilang 12. Kan gitu kan. Saya kadang-kadang terima telepon gitu kan dari jemaat. Pak Pendeta, rasanya suami saya ini bukan jodoh dari Tuhan. Ini bukan jodoh dari Tuhan. Saya tanya, Bu anaknya berapa? Anaknya 4 cucu 10. Darah Yesus. Gak jodoh anak 4 cucu 10. Kalau saudara jodoh mau punya anak berapa? Ya kan? Tapi saudara kembali ke poin ini saudara. Lea tidak menjadi pahit. Meskipun suaminya tidak cinta, saat dia harus melakukan tanggung jawabnya, dia tetap melakukan tanggung jawabnya. Ini yang saya sebut sebagai orang Kristen yang tangguh. Sama-sama tepuk dada saudara, saya harus tangguh. Tulis di live chat, saya harus tangguh. Saudara harus tangguh, kenapa? Saudara harus tangguh karena saudara tahu bahwa semuanya sudah diatur siapa? Diatur Tuhan. Bisa nggak jujur? Bisa nggak Lea menjadi pahit? Bu, ibu-ibu ya. Mungkin kalau ibu-ibu jadi Lea mungkin sudah berencana mau menceraikan Yakub. Aku lebih berharga dari ini. Tapi saya mau kasih tahu Bu, ayo jangan jadi pahit ya. Saya bertemu dengan begitu banyak jemaat yang sudah jadi pahit. Pernah ketemu orang pahit? Selalu negatif. Selalu ada aja yang dia omelkan. Bapak Ibu yang saya kasihi. Sebagai orang Kristen jangan jadi pahit. Tapi jadi orang Kristen yang tangguh. Saudara, di dalam perjanjian lama ada seorang wanita. Yang karena hal pahit terjadi dalam hidupnya. Dia memutuskan untuk memanggil dirinya pahit. Coba kita buka Rut pasalnya yang pertama. Rut pasalnya yang pertama ayat yang ke-20. Rut pasalnya yang pertama ayat yang ke-20 berkata demikian. Saudara baca di screen. Tapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi. Sebutkan aku siapa? Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Naomi artinya apa? Naomi artinya kesenangan, happy, sukacita. Mara artinya kepahitan. Naomi menjadi pahit kenapa? Karena dia berkata begitu banyak hal pahit terjadi dalam hidupku. Tapi untungnya Naomi punya menantu namanya siapa? Rut. Rut tidak menjadi pahit. Bisakah Rut jadi pahit? Bisa. Tapi dia tidak menjadi pahit. Dia berkata kepada mertuanya yang pahit. Pernah punya mertua yang pahit? Ini mukanya penuh arti Bapak. Tapi saudara, Rut tetap berkata, sampai akhir hidupku, aku akan bersama dengan engkau. Bayangin. Dan akhirnya apa yang terjadi? Saat dia tidak menjadi pahit, dia datang ke Bethlehem. Dia bertemu dengan Boas. Dan dalam satu hari, dari seorang janda, dari Moab orang kafir, dalam satu hari,
dia menjadi raja tanah di Bethlehem. Karena dia tidak menjadi pahit. Lea tidak menjadi pahit. Ruth tidak menjadi pahit. Bu, hari ini kita juga jangan jadi pahit. Bapak-bapak, mungkin engkau pernah ditipu oleh orang. Bapak-bapak, mungkin engkau pernah kehilangan uang banyak. Anak-anak muda, mungkin engkau dikecewakan oleh orang tuamu. Mungkin engkau pernah dilecehkan oleh orang-orang atau keluargamu. Dengar saya baik, jangan jadi pahit. Tetap tangguh, tetap berkata, nggak apa-apa. Aku masih punya Tuhan, gitu kan? Dan akhirnya apa yang terjadi? Yang namanya Lea melahirkan, tadi kita udah baca siapa? Lewi. Siapa Lewi? Lewi adalah bangsa yang menyelamatkan satu bangsa Israel dipunahkan sama Tuhan. Lewi adalah suku yang maju, yang membuat Tuhan tidak jadi memunahkan bangsa Israel. Saya percaya hari ini, setiap Bapak Ibu Saudara, kalau engkau tidak menjadi pahit, engkau tetap maju, maka dari kehidupan saudara, saudara akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat, yang luar biasa. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, yang paling dahsyat buat Tuhan. Yang kedua, yang terakhir, kita mau baca ayat dalam Kejadian 29, ayatnya yang ke-35. Ayo. Kejadian pasalnya ke-29, ayatnya yang ke-35. Dikatakan mengandung pula lah ia, bayangin saudara, anaknya nambah lagi. Lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu siapa? Yehuda. Saudara, yang kedua, sebagai penutup yang terakhir. Bagaimana reaksi Lea yang pertama? Dia tidak menjadi apa? Baik. Yang kedua, dia memiliki cara berperang yang tepat. Tulis di live chat, cara berperang yang tepat. Saudara, di 3 anak pertama, nanti saudara baca sendiri di rumah. Saudara akan lihat bahwa setiap kali Lea melahirkan anak, Ruben keluar, dia berkata, kali ini suamiku akan cinta sebab aku melahirkan anak buat dia. 3 anak pertama dia selalu berpikir, dengan kekuatanku, aku pasti bisa. Ya kan? Wah, dengan aku punya anak, suamiku pasti dekat dengan aku. Tapi di anak keempat dia sadar, sekali ini aku akan apa saudara? Bersyukur. Ada kuasa dalam bersyukur. Pak, Bu, brother, sister, hadapin persoalan apapun, belajar hari ini bersyukur. Bersyukur bukan berarti kalah. Bersyukur itu cara kita berperang. Bersyukur itu cara orang Kristen menghadapi persoalan. Menghadapi masalah persoalan, saya mau tetap bersyukur. Dan apa yang terjadi? Saat dia belajar untuk bersyukur, dia melahirkan seorang anak, namanya siapa? Yehuda. Siapa Yehuda? Ayo. Judah. The Lion of Judah. Singa dari siapa? Yehuda. Siapa singa dari Yehuda? Siapa yang lahir dari keturunan Yehuda? Tuhan Yesus. Dari seorang yang dikecewakan, dari seorang yang memiliki banyak hal pahit terjadi dalam hidupnya, lahirlah juru selamat saudara dan saya. Saya percaya hari ini mungkin banyak hal pahit terjadi dalam kehidupan ibu-ibu. Mungkin suamimu melakukan engkau tidak adil gitu. Mungkin engkau ditipu oleh banyak orang, Pak. Mungkin bosmu tidak adil dalam menggaji Bapak. Mungkin ada banyak orang yang mengecewakan. Tapi ingat, juru selamat kita lahir dari keturunan dari seorang wanita yang mengalami banyak kepahitan, yang mengalami banyak tantangan. Dan saya berdoa dari dalam hati saya buat jemaat Mesbah Doa. Kalau hari ini saudara tetap tangguh, saudara tetap bersyukur, maka saudara akan lihat kemuliaan Tuhan yang dahsyat. Boleh saya kasih satu ayat terakhir? Boleh ya. Nah, Bu Dewi Basir di sana kasih gini ya kan. Saya mau tunjukkan sama saudara. Kenapa saya tadi dari Lea lompat ke Ruth. Coba Matius 1. Matius pasalnya yang pertama. Ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-6. Ayat terakhir sebelum kita tutup khotbah ini. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta gak salah ya. Ini kan khotbahnya tentang Ruth, tentang Lea. Kok buka perjanjian baru, kok ke Matius tentang Yesus? Coba kita buka. Matius 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Baca sama-sama. Abraham memperanakan Ishak. Ishak memperanakan Yakub. Yakub memperanakan siapa? Yehuda. Dari siapa? Lea.
Ayat 3, Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan siapa? Hezron. Hezron memperanakan siapa? Ram. Ram memperanakan Aminadab. Ayat 4. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Saya tahu ada saudara yang lagi lapar ya. Sabar sedikit, sudah mau selesai ya kan. Ayat 5. Salmon memperanakan siapa? Wow. Memperanakan siapa? Boas. Boas ini yang tadi kita udah baca. Ketemu dengan siapa? Ruth yang tidak menjadi pahit. Perhatikan. Dari Rahab, Boas memperanakan siapa? Obed dari Ruth. Obed memperanakan Isai. Siapa Isai? Isai memperanakan Daud. Kita sering membahas tentang Daud. Tapi tahukah saudara, Daud lahir dari keturunan yang mengalami banyak kepahitan dalam hidupnya. Bapak ibu saudara, sekali lagi saya sampaikan judul dari khotbah saya. Semuanya sudah diatur Tuhan. Karena itu hari ini gak perlu takut lah. Gak perlu khawatir. Apalagi gak perlu kepahitan. Semua itu udah diatur Tuhan. Tuhan gak tidur. Tuhan gak diam. Semua yang saudara tabur, nanti saudara akan menuai. Saudara menghadapi suami yang mungkin ya kurang baik, saudara tetap tunduk. Itu taburan. Saudara menghadapi bos yang jahat, tapi saudara tetap belajar tunduk. Saudara lagi nabur dan saudara akan menuai. Nah, hari ini tetap lakukan yang terbaik, tetap lakukan yang baik, tetap lakukan firman. Meskipun itu sulit, kenapa? Karena semuanya sudah diatur Tuhan. Dan pada waktu yang tepat, saudara akan lihat, dia akan menjadikan segala sesuatu baik adanya dalam kehidupan saudara. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat, tepuk tangan yang paling meriah. Terima kasih. Saudara sudah mengikuti acara Mesbah Doa. Jangan lupa subscribe. Kok malah saya? Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa share. Saat saudara share, saat saudara live chat itu menjadikan video ini jadi video yang dahsyat. Dan saya percaya kalau saudara setia mengikuti Mesbah Doa, saudara akan bertumbuh imannya, saudara akan lihat Tuhan mengerjakan hal-hal dahsyat dalam kehidupan saudara. Saya Pastor Michael Gunawan, saya serahkan ke Pastor Debbie Bashir. Puji Tuhan. Ya, saudara, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, dan karena itu mari kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, kami percaya firman-Mu memberikan kami kekuatan bahwa Engkau Tuhan yang selalu turut bekerja dalam segala keadaan. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, jemaat Mesbah Doa di mana saja berada. Tuhan, berkati setiap rumah tangga demi rumah tangga, mereka yang mencari Engkau. Tuhan, berkati suami-suami ikut menjadi imam yang benar, ikut akan kebenaran firman Tuhan. Istri menjadi penolong, anak-anak hidup takut Tuhan. Masa depan mereka diberkati oleh Tuhan. Jodoh anak-anak kami diberkati oleh Tuhan. Kami percaya rancangan Tuhan yang terbaik terjadi atas keluarga demi keluarga. Kami tolak segala roh perceraian, perselingkuhan, semua hal-hal yang tidak berkenan. Tuhan, Engkau lindungi keluarga rumah tangga kami. Berkati keluarga besar kami. Mereka yang belum mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, jamah Bapa, jamah hati mereka dan pertemukan diri-Mu secara pribadi. Kami berdoa untuk setiap mereka yang sedang terbaring sakit hari-hari ini. Tuhan, jamah dan lawat. Mungkin untuk keluarga kami atau siapapun yang ada di luar sana yang sedang mendengarkan, mengikuti Mesbah Doa. Kami berdoa Bapa, sembuhkan Tuhan. Terutama secara jiwa ada kesembuhan yang terjadi. Supaya tidak ada amarah, kepahitan, kebencian, apalagi menuduh Tuhan salah. Kami berdoa, sembuhkan jiwa kami Tuhan, agar jiwa kami dipulihkan sehingga tubuh kami pun akan dipulihkan oleh Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Mari letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit saudara. Perkatakan di dalam nama Yesus, aku percaya ada kesembuhan. Kami juga berdoa Bapa hari ini untuk setiap mereka yang ada dalam pergumulan yang berat, beban persoalan yang berat, yang terlilit hutang piutang, masalah-masalah keuangan, ekonomi. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Ampuni segala dosa pelanggaran kami Tuhan. Kalau dalam hidup ini kami banyak melakukan kesalahan sehingga ada banyak masalah yang datang. Kami berdoa ampuni dan kami mau bertobat. Ketika kami bertobat, Tuhan memulihkan keadaan kami. Terima kasih Bapa, Engkau berkati mereka yang
ada di dalam dosa-dosa yang mengikat, dosa kenajisan, percabulan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan dosa-dosa kenajisan apapun itu, Tuhan Engkau lepaskan di dalam nama Yesus. Mereka yang terikat dengan minuman keras, obat-obatan terlarang, rokok, narkoba, obat tidur, obat penenang, kami tolak, patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Tuhan menciptakan tubuh kami normal, sehat, dan Tuhan memulihkan keadaan kami. Yang terikat dengan amarah, kebencian, kepahitan, dendam, kami buang di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memerdekakan kami. Yang terikat dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dilepaskan di dalam nama Yesus. Engkau berikan Tuhan pemulihan demi pemulihan. Kami berdoa untuk setiap mereka yang rindu punya keturunan, Tuhan bukakan kandungan yang tertutup di dalam nama Yesus. Keturunan ilahi Engkau percayakan Tuhan kepada setiap pasangan. Kami percaya di dalam nama Yesus, kami menerima janji-Mu untuk beranak cucu dan berkembang biak di tengah bumi ini, agar keturunan ilahi boleh dilahirkan Bapa. Kami berdoa juga untuk setiap mereka yang kekurangan, Tuhan mencukupi. Tuhan, kami bawa bangsa dan negara kami Indonesia dalam tangan Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, Tuhan berkati bangsa kami, diberkati rakyatnya, diberkati Tuhan tanahnya, diberkati air, diberkati udaranya, diberkati penduduknya, diberkati pertaniannya, perkebunannya, peternakannya, pertambangannya, diberkati Tuhan. Indonesia menjadi negara yang makmur Tuhan, mencukupkan dirinya sendiri, bahkan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Engkau memberkati pemerintahan Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, Tuhan Engkau memberkati bangsa ini dalam satu kesatuan. Kami tolak, patahkan, hancurkan roh perpecahan, roh-roh anarkis Tuhan, roh-roh pemberontakan, terorisme. Kami patahkan roh kerusuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, Engkaulah yang menjagai bangsa kami, sebab jika bukan Tuhan yang menjaga sebuah bangsa, maka sia-sialah usaha para penjaganya. Kami berdoa Indonesia aman, tentram di dalam tangan Tuhan, terutama terjadi pertobatan di dalam nama Yesus. Tuhan, setiap orang boleh berbalik, meninggalkan dosa dan kembali kepada Tuhan, menyerahkan hidup mereka ke dalam jalan kebenaran-Mu ya Bapa. Kami berdoa juga buat semua bangsa-bangsa yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, semua negara-negara bagian yang ada di dalamnya Tuhan, lawatan Tuhan terjadi. Secara khusus kami terus berdoa buat Rusia dan Ukraina Tuhan, biarlah pemulihan terjadi bagi kedua negara ini, ada perjanjian damai Tuhan, sehingga perang boleh dihentikan dan nama Tuhan boleh dipermuliakan, orang-orang bertobat kembali kepada jalan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini, kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu, dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel.